Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'u ba'dhum awliya'u ba'dhin. Dalam tafsir kali ini ada dua toh. Tiga ya, tiga segmen kepemimpinan yang dimaksud di sini ya. Segmen pertama adalah pemimpin hal duniawi, seperti pemimpin pemerintahan, ya, baik dari level desa maupun sampai di internasional. Orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu yang mengatur urusanmu. Lah, apa alasan kok tidak boleh? Ya karena di dalam urusan duniamu sekalipun, ini segmen pertama ya, dalam urusan duniamu sekalipun, kamu itu punya aturan yang berdasarkan aturan Allah. Dalam hal pernikahan, dalam hal perdagangan, dalam hal apa itu kan urusan dunia. Jadi kalau kamu memilih pemimpin Yahudi misalnya, lah meskipun dia pemimpin urusan dunia, tapi kalau dia kemudian bikin peraturan pernikahan sesama jenis boleh, kan jadi repot. Gitu. Atau bikin peraturan seperti di Prancis, dilarang berjilbab di muka umum, aturan berpakaian. Lah itu pentingnya untuk tidak memilih Yahudi sebagai pemimpin. Gitu. Nah. Jadi itu pentingnya, terutama ketika kita punya suara yang bisa menentukan who rules the rule, kan gitu. Siapa yang akan mengatur aturan hidup kita? Kenapa? Karena Islam itu sebuah peraturan yang menyapu semua jenis gerakan kita, ya. Terutama hampir tidak ada ya agama yang selengkap kita dalam mengatur sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itulah kenapa dalam hal urusan dunia pun jangan kau serahkan kepemimpinan itu kepada Yahudi maupun Nasrani. Yang kedua adalah tentang pemimpin akhirat. Dalam hal kepemimpinan akhirat, apalagi ya, kalau urusannya akhirat, kalau pemimpin dunia gitu, yang di segmen pertama tadi, kalau di dalam negara demokrasi, periode kepemimpinan, kalau tingkat desa, berapa 8 tahun kalau salah. Nanti bisa milih lagi kalau kita salah milih pemimpin. Kalau di tingkat bupati 5 tahun bisa milih lagi kalau salah milih pemimpin, sampai gubernur sampai presiden pun kalau merasa salah milih pemimpin karena pemimpinnya jadi dolim misalnya, sampean bisa milih 5 tahun lagi. Tapi kalau yang segmen kedua, kepemimpinan akhirat, nah ini nggak mungkin bisa milih lagi karena begitu Anda salah dalam memilih pemimpin
yang mengatur cara beribadah dan hubungan sampean kepada Allah, lalu keliru, milih guru, milih kiai, milih pendeta, milih pastor, ya kan, milih ustadz, keliru. Sama nanti tidak bisa balik. Akhirnya yang terjadi adalah seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 166-167, dalam surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, surat Ibrahim ayat 21, di mana wong cilik teriak-teriak merasa menjadi korban akibat salah memilih pemimpin. Kayaknya itu ada satu buku kecil yang ditulis oleh Pak Guru Mukhtar itu, wong cilik jadi korban akibat salah milih pemimpin. Nah, pemimpin yang dimaksud di sini adalah dalam buku tersebut Pak Guru Mukhtar itu bukan tidak membahas tentang pemimpin dunia, tidak membahas masalah kepala desa sampai presiden, tapi yang dibahas adalah kepemimpinan akhirat. Ya jauh lebih berbahaya kalau kita salah milih pemimpin untuk urusan akhirat ini. Nah, sekali lagi karena kalau urusan dunia salah milih pemimpin periode ini masih bisa diulang periode berikutnya untuk milih pemimpin yang lain. Ya, tapi kalau sudah pemimpin akhirat yang bimbing kehidupan kita, begitu salah terus di akhirat mau mengulangi, tidak bisa balik. Itu bahayanya, tidak bisa balik. Akhirnya caci-cacian itu. Qala du'afa'u lilladzina, itu kan? Ya, ittabaru alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ketika mereka yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ketika orang-orang bawahan, rendahan dilepas, orang-orang atasan, orang tinggi, orang pemukanya berlepas diri, tidak mau tanggung jawab ketika idra'aul azabah, ketika mereka melihat siksa, ya kan? Ketika mereka idra'aul azabah wa taqatta'at bihimul asbab, ketika pertalian di antara mereka terputus. Kalau di dunia kan, wih, sampai saya lihat ada video sampai nyuci-nyuci kakinya, terus dicium-cium kakinya. Itu, wih, sampai segitunya. Padahal Rasulullah saja tidak mau dibegitukan. Itu ada video seorang Habib atau apa itu yang dicuci kakinya sampai di sembah-sembah naudzubillah. Jadi, ya bukan disembah dalam arti beribadah, tapi sampai kalau mencium kaki kan nggak boleh sama Rasulullah. Nah, tapi nanti di akhirat berlepas diri. Nah, itu pemimpin yang dimaksud. Apalagi kalau memilih pemimpin Yahudi maupun Nasrani. Yang ketiga segmennya adalah yang dimaksud dalam aulia pemimpin ini adalah pemimpin yang sampean tanpa sadari. Ya, yang tanpa sampean sadari. Mereka yang sampean itu ngikuti mereka sebagai pemimpin, tapi sama tidak sadar itu. Nah, ada satu hadis begini. Nanti di akhir zaman, kamu itu akan mengikuti mereka, bahkan ke lubang semut pun kamu ikuti. Bagaimana maksudnya? Ya terbukti sekarang. Lifestyle kita, mindset kita, paradigma kita dalam melihat hidup, itu ngikut siapa sekarang? Ikut siapa? Bentuk rumah, pilihan kendaraan, merek baju, ya kan? Sampai tata cara atau kemegahan pesta, pernikahan, apa, segala macam. Niru siapa? Sampai cara memperingati ulang tahun,
Sampai model-model pendidikan pun ikut siapa sekarang. Nah, itu yang yang segmen ketiga itu kita sebenarnya jadi al-Yahuda an-Nasara sekarang itu seperti yang sering saya sampaikan, memimpin dalam bidang fashion. Fashion itu baik style rumah, style pakaian, style kendaraan, ya fashion. Lalu F yang kedua adalah fun, dalam hal liburan. Siapa sekarang yang berkuasa dan diikuti, dijadikan kiblat? Nah, Got Talent, idol. Nah, siapa yang dijadikan? Iya, kayak kemarin ada usulan untuk menjadikan seorang artis yang biasanya telanjang itu sebagai Kartini zaman sekarang katanya. Nah, kayak gitu kan, udah benar. Artis Indonesia yang suka telanjang itu perempuan katanya mau dijadikan duta Kartini zaman kini. Nah, iya. Jadi serba begitu dan kebanyakan mayoritas manusia yang mulai ho-ho saja. Nah, ayo kita malah justru di segmen ketiga ini dulu yang kita jadikan stressing pada ayat ini. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpinmu. Kalau segmen pertama pemimpin urusan pemerintahan, sudahlah. Banyak yang menafsirkan begitu. Pemimpin kedua tentang pemimpin akhirat. Nah, ini juga wajib kita naikkan atensi kita untuk tidak salah milih pemimpin di akhirat kita. Dan urusan kita hablum minallahnya. Lalu yang terakhir adalah pemimpin dalam hal lifestyle, dalam hal pola hidup, mindset juga, cara berpikir itu. Nah, ternyata ini yang malah kita itu secara tidak sadar mengabaikan larangan dalam surat Al-Maidah ayat 51 ini. Ya kan? Kalau misalnya kemarin demo besar-besaran tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang katanya dilecehkan itu, semua orang dengan gampang itu menyadari bahwa ini dilecehkan itu. Misalnya ribuan bahkan katanya jutaan orang langsung sadar karena gampang bisa dilihat, oh dia Nasrani, oh dia Yahudi gitu kan. Tapi kalau urusannya adalah pemimpin dalam hal lifestyle, pemimpin dalam hal mindset. Nah, ini yang kadang orang tidak banyak sadar bahwa sesungguhnya sudah ikut tapi tidak kerasa, tidak tahu. Kan gitu. Nah, di desa saya itu dulu malu kalau jangankan kok pakai perempuan pakai celana pendek ya. Perempuan kalau kemudian keluar kemudian tidak pakai kerudung, meskipun kerudung hanya sekedar disampirkan itu sebuah simbol gitu ya. Malu. Nah, sekarang itu mulai meningkat. Anak-anak muda yang kerja-kerja di pabrik Surabaya itu mulai nggak malu pakai celana pendek, nggak jilbab. Udah, tapi baru anak muda yang ibu-ibu mbok-mboknya itu masih malu sehingga pakai jilbab. Tapi sekarang meningkat karena mbok-mbok itu sudah mbok-mbok muda itu sudah meningkat jadi mbok-mbok tua. Sekarang mbok-mbok muda pun sudah tidak malu pakai celana pendek. Niru siapa coba? Budaya Jawa? Tidak ada begitu. Budaya mana? Ya Yahudi Nasrani. Maka secara tidak sadar sebenarnya juga sedang mengikuti, menjadikan Yahudi dan Nasrani di luaran sana, lifestyle-nya diikuti. Apalagi anak-anak muda yang laki-laki sebenarnya. Nah, celana baik-baik, jeans dibolongi gitu ya kan? Ya ada model gitu ya. Dibuat robek-robek. Terus kalau yang perempuan penting selawir terus bajunya lengannya satu ada, lengannya satu nggak ada. Nggak ada kan gitu. Nah, coba kalau zaman kita dulu ada orang pakai baju terus satu lengannya nggak ada gitu kira-kira ya wong edan memang.
Nah, makanya standar edan zaman dulu, kemudian karena oleh para artis barat Yahudi Nasrani itu dijadikan keren. Loh kok terus kemudian generasi muslim kita menganggap, oh iya ya gitu ya, keren gitu dia. Oh iya wis aku tak keren gitu loh, gitu loh. Model rambut laki-laki misalnya. Belum. Alah, alah. Ono sing model kene hilang terus diobrok-obrok nek kene yo, di dosel kayak karangan pitik tahu. Nah, ketika orang luar mengatakan itu keren loh, kok terus dia ngakalan. Nah, ini loh yang kemudian membebek istilahnya. Being follower, ya kan? Nah, penting kita ngomong di situ. Kenapa? Ya, karena kata Allah di sini wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Kalau kamu mengikuti mereka, menjadikan mereka sebagai idola kamu, sebagai panutan hidup kamu, maka kamu bagian dari mereka. Lah kalau sampai bagian dari mereka, kemudian mereka tidak selamat di akhirat, masa sampean mau ikut tidak selamat di akhirat? Ya, sampai lo rere. Kita dulu, iya, kita itu harus punya dignity, punya the way of life sendiri, punya mindset, lifestyle frame sendiri. Kita itu punya manhaj sendiri. Kita itu punya apa arah jalan hidup sendiri. Jangan mau diarahkan yang aneh-aneh gitu. Tapi Gus kita kan pakai HP buatan mereka. Iya, justru kita memanfaatkan apa yang sudah mereka buat untuk kepentingan kita mengikuti Allah. Misalnya sekarang kayak Zoom gini, ya kan? Ini kan buatan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga. Ya kita manfaatkan untuk kajian dakwah seperti ini. Gitu. HP kita pakai untuk komunikasi, menjalankan misi-misi surgawi, gitu lah. Jangan mau, karena apa tujuan mereka misalnya bikin HP ya awalnya untuk mereka memasarkan cara hidup mereka. Nah, jangan mau terjebak di situ gitu loh maksudnya. Ayo ayo kita manfaatkan apa yang mereka ciptakan atau mereka buat untuk kepentingan kita, jangan sampai untuk kepentingan mereka. Itu cara membuat lifestyle kita tetap berada pada jalan siratal mustaqim. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumal zalimin, karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradu yusari'una fihim yaquluna nakhsha ayyusibana da'irah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang berpenyakit hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi Nasrani. Saya berkata kami takut akan mendapat bencana. Qasallahu ayat ya bil fathi. Siapa orang-orang yang mengatakan itu? Orang munafik. Jadi di antara orang Islam itu ada juga yang ketika ada ayat begitu turun kemudian malah mendekat kepada Nasrani dan Yahudi. Di kalangan umat Islam sendiri. Sejak dulu di zaman Rasulullah sudah ada yang gitu. Maka kata Allah fa'asallahu ayat ya bil fathi au amri min indihi. Maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Ya. Fayusbihu ala ma sarru fi anfusihim nadimin. Sehingga mereka yang masih ragu, orang Islam yang masih tidak percaya akan firman Allah, orang Islam, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Jadi ayat 51 ini, asbabun nuzulnya diceritakan oleh Ubadah bin Somit radhiyallahu an berkata, saat Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa berperang, maka ada Abdullah bin Ubay bin Saul, tokoh munafik Yahudi, ya, seorang. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul
Ini tokoh munafik Yahudi, tetapi mendukung mereka dari belakang. Namun, kata Ubadah, aku mengambil sikap yang berlawanan dengannya. Aku lebih memilih untuk mengingatkan perjanjianku dengan Bani Qainuqa, pergi menemui Rasulullah SAW, mengikrarkan diri beriman kepada Allah, dan menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Karena ikrarku terhadap Rasulullah SAW itu, maka telah terbebaslah aku dari perjanjian dengan orang-orang kafir itu dan kekuasaan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Ya, jadi kamu, kata Allah, hei orang-orang beriman, jangan ikut lifestyle mereka, cara hidup mereka, sehingga sampean menjadi budak mereka. Gini loh maksud saya, kenapa jadi budak? Gini, kalau sampean menjadikan orang-orang itu, misalnya artis Bollywood, artis Hollywood, jadi idola sampean, maka bersiap-siaplah sampean menjadi budak mereka. Kenapa? Karena memang sengaja melalui film, melalui iklan langsung, itu produk-produk mereka ditawarkan. Gitu loh. Cara hidup, apa makanan, semuanya arahnya ke sana. Terus ujung-ujungnya siapa? Ya sampean yang jadi pasar, toh. Yang disuruh beli secara tidak langsung dipaksa beli. Karena kemudian diolok-olok kalau nggak ikuti tren, sehingga seman malu kalau tidak ikuti tren, sehingga kemudian memaksakan diri membeli produk mereka seperti yang dipakai oleh para artis, baik mulai dari perabot rumah tangga, apapun. Ikut aja. Nanti 2-3 tahun lagi mereka bikin film lagi, bikin iklan lagi, artisnya pakai gini, rumah yang anu itu begini, sampean ikut lagi. Mereka untung terus sementara sama jungkir balik kerja hanya untuk mengikuti tren yang mereka ciptakan. Mereka kipas-kipas enak, sampean yang kopros-kopros, untuk sawah, untuk kantor, untuk perdagangan, tidak sadar. Tapi sampean malah itu, ya hebatnya mereka itu ya, hebatnya mereka. Sampean dan dulu diperbudak untuk mengikuti tren yang mereka ciptakan agar membeli barang-barang mereka karena sampean diiming-iming dengan hebat dan sebagainya. Kemudian sampean itu dijadikan budak itu loh, bangga. Bangga. Lah iki bodoh tambah bertipel-tipel gitu loh. Ya kan misalnya sampean disuruh membeli tas merek, misalnya merek Mujianto, ini merek Prancis, ini merek Mujianto. Pantas nggak merek Mujianto dari Prancis? Pantas lah, misalnya Mujianto de Gaulle, misalnya gitu. Nah, tas ini harganya 10 juta. Karena yang mengiklankan adalah orang-orang artis papan atas, orang percaya bahwa tas itu hebat. Padahal ya isinya, ya fungsinya, bodoh. Saya ini kalau tanglet, jam tangan. Kalian tahu nggak ada jam tangan harganya 32 miliar? Jam tangan. Coba jam tangan itu kira-kira detiknya itu bunyinya dananya sama nggak? Bunyinya. Podo. Sama jam tangan sampai yang selawe podo. Tapi sampean dibujui sama bahwa itu hebat, ya sudah iya, jungkir balik dapetin itu. Lah sampean bangga ketika diperbudak kayak gitu. Ya Allah. Gitu loh. Nah itu, makanya sampean tak ajak hebat ya, tak ajak punya dignity, punya standar sendiri. Do not be follower, but be trendsetter. Oke, okay? Segitu aja. Jadi surat Al-Maidah 5152 kita arahkan. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Nun sewu Gus, Ya, Bu Rahma di mana ini? di Bondowoso. Nanti siang insya Allah menuju Pasuruan. Ada apa Pasuruan? Ingin bertemu Bu Fah. Oh iya, iya. Tak pikir ke Bali. Apakah yang dijelaskan tadi itu semacam tasabuh nggih? Oh yang mencium kaki? Semua yang dijelaskan yang apa namanya kita memalingkan kepada mereka bukan kepada tuntunan Rasulullah.
Jadi tasyabuh itu dari kata bahasa Arab namanya syabahah. Syabah itu dari persamaan kata syabbah atau dan syabih. Syabih itu artinya menyerupai sesuatu atau menyerupai golongan tersebut baik dalam hal penampilan, perbuatan, perilaku, atau mengikuti apa yang dilakukan oleh golongan tersebut. Kalau di zaman Rasulullah dulu, Yahudi dan Nasrani itu lebih banyak mencontohkan tentang cara beribadah. Nah, tetapi kalau sekarang ini, golongan Yahudi dan Nasrani sudah tahu bahwa umat Islam ini sulit kalau disuruh mengikuti cara beribadah seperti mereka, maka masuknya adalah lewat lifestyle tadi. Jadi syabbaha dari kata itu tadi, syabbah atau syabih yang artinya menyerupai sesuatu. Nah, tadi sudah saya sampaikan benar Bu Rahma. Jadi kita itu sebenarnya kalimatnya sudah jelas ya, la tasyabbah itu. Janganlah kamu menyerupai golongan. Karena kalau menyerupai maka fa innaka minhum. Maka kamu sama dengan golongan dari sebagian dari mereka. Gitu. Tapi ya itu tadi, jangan kemudian kita, biasanya nanti jawabnya gini, Brahma. Loh, berarti kalau kita berkacamata sama dong dengan mereka? Ya, enggak gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau saya berkacamata, karena mereka berkacamata, lalu kita sama dengan Yahudi, enggak gitu juga. Karena itu, ayo kita manfaatkan apa yang bisa dipakai untuk justru meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dakwah kita, tarbiyah kita, sedekah kita, muamalah kita. Misalnya sedekah. ATM itu kan juga ciptaan mereka. Ya kan? Sistem online kan juga ciptaan mereka. Kalau itu memudahkan kita untuk transfer sedekah, ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan sampai kemudian malah menguntungkan mereka dari sisi kemudian kita jauh dari menjauhkan kita dari syariat Allah. Gitu. Jadi sejauh mana yang tasyabah itu atau tasyabuh itu harus kita pilih juga. Itu Bu Rahma. Ya, siap Gus, siap, insya Allah. Ada lagi? Wonten Gus, izin. Ya Pak Joko, Badian mau kondangan Pak Joko? Oh, ini kemarin dapat seragam, Gus. Panitia, Gus. Kayaknya lemarinya penuh dengan seragam gitu. Lanjut aja. Untuk poin yang ketiga, segmen yang ketiga tadi, Gus, kita mengikuti tanpa kita sadari. Contoh kalau di dalam hal pemasaran itu, contoh real aja. Ibunya kemarin kan bikin stand kecil gitu, Gus, di depannya lapangan Mapindo. Itu bikin namanya Korean food. Nah, ternyata itu laris ya, Gus. Ya. Gimana cara kita memilih dan memilah seperti ini, Gus? Kalau kita nggak mengikuti pasar yang ada, mungkin nih tanda tanyanya, nggak selaris zaman yang sekarang kan gitu, Gus. Gimana kita mendefinisikan ini dalam hal pemasaran? Jadi pertama, kita itu sepanjang pertama tidak melawan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau makanan itu hanya sekedar jenisnya, tapi dia dari bahan yang halal, tidak dari bahan haram, monggo. Yang kedua, tidak mengandung unsur israf. Israf itu berlebihan. Misalnya makanan-makanan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Nah, meskipun halal, tapi kalau dia ada unsur israf, juga sebaiknya dihindari. Yang ketiga adalah ada unsur, kalau makanan itu kan halalan dan toyiban. Bisa jadi halal tapi nggak toyib itu. Toyib itu apa? Sesuatu yang sehat juga. Jadi meskipun dia tidak israf, tidak haram, tapi kalau dia ada unsur yang banyak mendatangkan mafsadah, misalnya kita dodolan sesuatu yang banyak nanti menjadikan penyakit, kayak misalnya bahan-bahan kimia yang berlebihan, yang kayak gitu. Nah itu juga baiknya dihindari. Yang keempat adalah
sepanjang ketika kita berjualan entah makanan atau model-model apa itu tidak membuat kemudian membantu mereka yang punya produk itu menyemerangi orang Islam. Nah itu ya kan. Nah sehingga misalnya ada bahan yang ini nanti malah membuat atau produk yang kita tidak bikin sendiri tapi menjadi reseller untuk orang-orang Yahudi Nasrani yang harbi gitu. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau hanya berdagang dan itu ternyata milik Yahudi Nasrani tetapi yang tidak harbi zimmi, kita boleh loh berdagang dengan mereka. Gitu. Sehingga 4 hal itu, Pak. Tapi yang paling utama, yang pertama adalah yang tidak melanggar syariat. Misalnya jualan baju, style baju yang model seperti apa. Selama itu tadi sama, tidak melanggar syariat, tidak israf, tidak apa tadi, mafsadahnya lebih banyak, artinya tidak toyib, tidak yang ketiga, yang keempat adalah tidak menguntungkan dari sisi orang-orang harbi, tidak apa-apa, masih boleh saja. Gitu. Saya kemarin juga dibelikan apa itu namanya. Sekarang itu makanan itu jenenge angel-angel. Enak kayak orang-orang di tempat kami, di Wonogiri, di apa gitu, gampang nama makanannya itu. Kalau mau ngeteh gitu, apa Pak Arso? Kalau ngeteh itu Pak Arso? Kopi Vietnam, Gus. Pagi-pagi. Enggak, pagi-pagi kalau ngeteh itu apa Pak Arso? Wedangan. Iya, ora wit. Benteran Pak Arso sama lupa. Sama kelamaan di Bali. Orang Wonogiri seneng saya karena kalau pagi itu dikasih benteran. Wes, ayem. Jadi benteran itu apa ini teh panas, tapi teh panas yang nggak kayak disaring yang tawar yang ada masih tehnya nyarah-nyarah itu. Terus sama apa ini ya singkong wes saiki singkong ngono jenenge dirubah jadi apa ya? Wes gak karu-karuan namanya. Jadi gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa itu untuk warning kita ya. Tapi sekali lagi memang mereka tahu bahwa untuk menguasai umat Islam dari sisi, ayo pilih aku sebagai pemimpin, langsung Yahudi Nasrani jelas tidak mau. Atau ayo ikuti aku perubahan ibadahmu, jelas nggak mau. Jadi segmen 1, segmen 2 itu seringkali mereka tahu bahwa umat Islam akan sangat reaktif. Maka segmen yang ketiga yang dibidik itu. Pemimpin dari sisi cara hidup ternyata justru lebih manjur. Jadi seperti lahirnya mengikuti pemimpin Muslim, tapi pada praktek kehidupannya mengikut. Nah, itu mereka malah dapat double strike itu. Nah, sampean dan saya orang-orang cerdas ini, ayo lebih berpikir kritis dan bertindak strategis taktis. Nggih. Saya rasa itu semangat semua. Weh, sekarang mulai makin banyak yang nyalakan kamera, berarti makin banyak yang nggak ngantuk. Semangat! Oke, insya Allah bulan Juni ada 2 agenda lumayan besar. Agenda pertama ini outbound para TPU yang ada di mentor saya ini, insya Allah tanggal 7, 8, 9, 10 diadakan di Lombok. Kemudian agenda kedua nggak tahu ini seluruh SPMA Bali kayaknya agenda 2 tahunan itu ada family gathering. Nah itu nanti saya berharap juga diadakan di alam terbuka. Nah itu kalau pas barengan bisa ngundang dulur-dulur jamaah tafsir ini kan malah enak itu. Ya kan pas liburan itu. Nah itu kalau bisa hadir dari Banjarnegara, bawa salak semuanya. Palik Dul dari Kalimantan datang bawa apa Palik Dul? Bawa sapi. Rondolan sawit, Gus. Lah kok rondolan sawit, Gus. Mending mentahan kayak gitu. Ponorogo, bawa apa Ponorogo? Itu. Yang dari Bu Aida
Palembang bawa apa? Pempek. Dari pusat embung nggawa apa iki entuk Ngawi. Nggawa apa? Untuk Ngawi nggawa apa? Kita lagi mana, Gus? Mas Abid mau bawa apa dari Rombongan. itu. Ayo, kita laksanakan ya, Juni akhir ya. Berani? Insya Allah, Gus. Punya sangu enggak? Tani Gus, insya Allah. Tempat di Bali aja yuk. Kita family gathering sama jadi Insya Allah, Gus. family gathering akhir Juni atau awal Juli gitu kan masih liburan tuh anak-anak tuh. Kita kumpul bareng, berikan tenda-tenda tiap keluarga di pinggir danau. Wah. Nggak ada toiletnya kapok. Jadi enak nanti kita ya ngasih tafsir bareng selama 2 hari itu, kemudian nanti bakar ikan apa ngobrol-ngobrol cerita tentang hidup dan kehidupan. Ya pokoknya refresh lah, masuk ke Worjo terus gak dinikmati belas ya. Oh, nggak sekalian acara itu digabung gitu, Gus? Di mana? Yang tanggal 7, Sama TPU? 8. Iya. Oh enggak, karena yang TPU itu materinya beda. Materi untuk para TPU itu lebih kepada materi strategi pengabdian, strategi dakwah, kemudian bicara tentang cabang masing-masing, apa kendalanya gitu-gitu. Jadi untuk anak-anak muda itu yang perlu dicambui. Outbound juga beda, itu nanti bentuknya outbound itu. Jadi mereka akan diingatkan kembali terhadap apa yang didapat di pesantren dulu gitu modelnya. Nah kalau yang family gathering kan orang-orang yang udah tua-tua yang jalan 1 kilo aja udah harus itu kan repot. Sehat, Gus. Itu nanti apalagi ini ada usulan yang outbound ini mau katanya di Danau Rano di atas puncak Rinjani. Aduh. Ya, jadi tak tahu lah nanti kayaknya beda materi terutama Bu Rahma. Nanti untuk yang apa mbah-mbah ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini materinya meskipun saya tetap semangat, tetap ini, tapi memang materinya beda. Jadi nanti insya Allah kita adakan lah. Ayo, nanti siapa yang berani jadi panitia? Panitianya nggak harus orang Bali nih. Panitianya bisa orang Kalimantan, orang apa itu. Kita planningkan dari awal, Gus. Ya, bisa dimulai sekarang kan masih Mei. Mei atau April nih? April sekarang. Berarti kan besok pagi Mei sehingga masih ada waktu untuk siap-siap lah. Kalau dia misalnya anggap Juni akhir gitu kan. Kalau yang nggak punya sangu nabung-nabung itu kan masih ada waktu lah. Ya, gitu. Betul. Ya. Izin ini, Gus. Apa? Kita coba bikin koordinator akal wilayah gitu. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, sehingga koordinasinya lebih gampang. Iya. Nanti nggak usah. Enggak, silakan itu ini yang paling jauh ini siapa? Bu Aida kayaknya yang paling jauh ini. Oh. Ada Jambil. Budia Australia. Australia paling jauh. Australia. Nanti Bu Budia Australia ikut family gathering-nya pakai Zoom. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berfaedah. Nanti kita bisa bicarakan di grup nanti. Kalau memang ini sekedar usulan ya, bukan sebuah perintah atau apa, sekedar usulan. Kalau dirasa bisa membuat kita semua fresh, karena kita juga butuh fresh ya. Semoga Allah merahmati kita dan kesehatan jasmani rohani. Menuntun kita dalam siratal mustaqim ya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barikan. Allahumma firil mu'minin wa mu'minati muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt. Wa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka ladil manadil jannah tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina. Allahumma ta'fana al-bala wa al-waba wa danastina min al-jinni wa syaitan jal kufar wa najina wa bina sakin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma arfa' darajatana. Amin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ja'alna muslimina laka wa mu'minina wa tansurna ta'ala qariyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa nara rabbil izzati wa salamun
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. arhamna bil Qur'an.